Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmawati, NPM 1935-16008, Ilmu Komunikasi Pagi. Halo, nama saya Ayu Widyastuti dari Prodi Ilmu Komunikasi NPM 1935-1613 semester 5. Saya dan teman saya akan menjelaskan masalah kekerasan terhadap anak. Latar belakangnya, fenomena kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa. Bukan saja hal itu disebabkan makin banyak beratnya kasus kekerasan yang dialami anak. Namun, intensitasnya pun makin mengkhawatirkan, mencakup segala bentuk tindak kekerasan, baik tindak kekerasan fisik, seksual, namun emosional yang membuat anak-anak menderita, termasuk dialaminya segala macam bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan anak itu sendiri. Akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak disebutkan bahwa ketimpangan kuasa ikut berperan dalam menciptakan terjadinya pelaku kekerasan. Atas dasar hal tersebut, maka terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dapat dijelaskan dengan melihat struktur kekuasaan di dalam rumah tangga. Apakah kebijakan advokasi terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan? Bagaimana kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap anak di media yang mendatang? Berbicara mengenai kebijakan advokasi terhadap anak, korban kekerasan berarti kita bicara sebagai politik kriminal atas dasar arti yang luas, di mana menurut Sudarto merupakan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, serta keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat yang menanggulangi kejahatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yudiris sosiologis, di mana penelitian tidak saja dengan berusaha mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pendapat para ahli, mengumpulkan data keperpustakaan, dan menguraikan dalam karya penelitian ilmiah, tetapi juga mengulas dan menganalisis data-data dari lapangan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami sifat-sifat atau fakta gejala yang benar-benar berlaku. Bukan hanya dikendaki berlaku secara eksplisit, yang implisit, yang memasyarakatkan. Proses advokasi terhadap anak korban kekerasan berbasis perlindungan korban. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Identifikasi dan memahami masalah. Jika menyimak peranan yang dimainkan oleh anak dan apa yang diharapkan oleh orang tua terhadap anak, nilai anak yang mencakup ekonomi, sosial, religius, dan psikologis, dan peranan yang dimainkan oleh anak dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana telah digambarkan di atas, maka seharusnya dengan penuh kesadaran berbagai pihak menjaga, memelihara, dan melindungi serta memberikan perhatian khusus terhadap anak. Dengan kata lain, anak sepantasnya dapat menikmati hak asasi sebagai anak. Namun, dengan adanya nilai negatif anak sebagaimana dipaparkan oleh para ahli, maka
maka kondisi ini berpotensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak atas anak, di antaranya terjadinya kekerasan terhadap anak. Pemanfaatan data sebagai bahan advokasi. Kasus kekerasan khususnya terhadap anak tidak pernah sepi dan pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Masalah kekerasan terhadap anak telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum informal maupun jadi topik dalam pembicaraan formal dan ilmiah. Bahkan juga banyak para pakar dan pemerhati yang telah menulis dalam jurnal maupun dalam bentuk buku. Demikian juga para peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak dari sudut pandang tertentu. Tujuan advokasi yang pertama, memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan agar terpenuhi hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapatkan solusi yang tepat dan memungkinkan anak hidup layak. Yang kedua, membantu dan mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap anak serta keadilan gender dan penanganannya. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama terhadap LSM dan kelompok. Kesimpulan, kekerasan terhadap anak adalah segala tindak baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Beberapa faktor memicu kekerasan terhadap anak menurut Komnas Perlindungan Anak. Pemicu kekerasan terhadap anak yang diantaranya struktur keluarga, pewarisan kekerasan dari generasi ke generasi, stres sosial dan isolasi sosial, serta keterlibatan masyarakat bawah.